Shalom. Yang di Jayapura shalom. Yang ada di luar, yang di Zoom, boleh katakan haleluya. Ya. Setiap kita, saya percaya biasanya kalau di hari Sabtu, itu kalau di Jayapura ada kesaksian ya. Nah, cuman berhubung kali ini kita gabungan, jadi kesaksiannya buat minggu depan. Siapin yang banyak, oke? Tapi saya percaya dalam minggu-minggu ini, siapa yang lagi ngalamin Tuhan secara pribadi, siapa yang dalam minggu ini Tuhan lagi bicara banyak banget. Siapa yang dalam minggu ini Tuhan lagi say something, lagi ngalamin Tuhan lagi ajar sesuatu, ada, coba angkat tangannya. Yang di Jayapura, wah. Saya percaya yang ada di Zoom juga begitu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, amin. Kekristenan yang mati adalah kekristenan yang tidak mengalami Tuhan itu sendiri. Dan dalam bulan ini temanya adalah revivalist ya. Revival artinya kebangunan rohani, revivalist adalah pembawa kebangunan rohani. Dan bahwa saya percaya setiap kita ngalamin kebangunan rohani, amin. Jadi jangan jadi Kristen-Kristen yang biasa. Kalau pembimbing saya bilang, haramkan untuk jadi Kristen yang biasa. Haramkan untuk jadi Kristen yang biasa. Amin. Jangan mau jadi Kristen yang biasa. Apa itu Kristen yang biasa? Setiap minggu atau setiap Sabtu datang duduk dengar firman Tuhan tapi tidak ngalamin firman itu sendiri. Kenapa nggak ngalamin? Karena tidak pernah melakukan. Kenapa nggak ngalamin? Karena nggak mau belajar firman. Cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, habis itu pulang. Dan hidupnya begitu saja setiap minggunya. Ya, itu adalah jebakan yang paling gawat. Makanya hari ini tema kita adalah apa ini? Ting, wis. Temanya ting, wis. Ting, ting. Ini, temanya adalah bayar harga. Kenapa? Karena gini, kekristenan di awal-awal pergerakan kekristenan murid-murid Tuhan bangkit, kekristenan bertumbuh secara luar biasa. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan itu menjadi pelaku firman yang luar biasa. Anak-anak Tuhan mengalami Tuhan itu sendiri. Ada yang sakit itu tuh ada tetangganya yang sakit. Sang murid ini datang, dia nggak tunggu murid-murid, dia nggak tunggu rasul-rasul. Dia percaya bahwa dalam hatinya ada Yesus. Dia tumpang tangan tetangganya dan tetangga itu sembuh dan tetangga itu memuliakan Tuhan. Ada yang cuma lagi duduk ngopi mungkin di Yerusalem, lagi minum-minum kopi. Ada teman yang ngajak ngobrol, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang sedang ngalamin pergumulan, diajak berdoa sama-sama ngalamin damai sejahtera yang luar biasa. Ada yang kakinya putus, didoakan kakinya tumbuh. Ada yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Di awal-awal kekristenan terjadi pergerakan yang luar biasa. Murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Dan terjadi mujizat yang luar biasa. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari zaman ini, amin. Dan itulah menjadi bagianmu. Bayangin ketika kamu bertumbuh sejauh itu. Bayangin ketika kamu bertumbuh sejauh itu. Ada yang sakit, sini sembuhin itu hal yang biasa. Ya, jadi jangan normalisasi sakit penyakit. Jangan normalisasi, oh ya kan hari ini Jayapura, kemarin 2 hari ini badai. 2 hari ini badai, maka saya kena flu karena kena hujan. Jangan mau normalisasi begitu. Kamu adalah revivalist. Oh, hujan. Harus ke persekutuan. Dalam nama Yesus saya jadi sehat. Oh, hujan. Oh, angin badai. Oh, lagi dingin. Dalam nama Yesus saya mau PA Tuhan. Saya pasti maju ya. Gitu. Itu revivalist. Jangan mau jadi Kristen yang biasa. Amin. Jangan mau yang lemes. Nggak berdaya. Saya nggak punya iman. Saya ini ngalamin pergumulan terus. Hari ini bangkit. Amin. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam dirimu. Kekristenan awal-awal itu luar biasa sekali. Apa yang membunuh kekristenan mula-mula? Yang membunuh kekristenan mula-mula adalah zona aman, zona nyaman. Katakan zona aman. Katakan zona nyaman. Ada satu kaisar yang namanya Konstantin, dia katanya sih bertobat. Lalu dijadikanlah Kristen itu jadi agama negara. Barang siapa yang ikut jadi agamanya Kristen, pajak dihapuskan dan teman-temannya banyak dapat privilege luar biasa.
Kemudian dibangunlah sebuah bangunan yang namanya gereja, tempat di mana mereka boleh berkumpul bersama-sama untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Itu bagus, nggak ada salah. Tetapi lihat, ketika kekristenan masuk dalam zona nyaman dan zona aman, mulai mati. Mulai terjadi praktek-praktek yang di luar ajaran Kristus. Jual surat doa, dan teman-temannya, banyak banget penyimpangan-penyimpangan. Sehingga akhirnya di tahun berapa itu kekristenan betul-betul tinggal segelintir orang yang mempertahankannya. Ya, puji Tuhan, Allah Roh Kudus tidak berhenti dan terjadi revival di pertengahan tahun abad 19. Di pertengahan di abad 19 itu Roh Kudus melanda 18-19, Roh Kudus melanda anak-anaknya, Roh Kudus melanda umatnya, sehingga umatnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan kembali mujizat terjadi. Ya, kemarin kalau dengerin Kak Yorga bilang sharing firman-nya, itu ada satu hamba Tuhan, dia penginjilannya di Afrika. Dia satu kali ditantang, banyak dapat tantangan, KKR-nya itu dihambat oleh dukun-dukun sekitar itu. Lalu gagal lah ceritanya, tidak berhasil KKR dari situ, dan dia berdoa sama Tuhan, dia nggak terima kalau hari ini KKR-nya nggak berhasil. Dia rindu anak-anak orang-orang asli Afrika itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berdoa kurang lebih 1 tahun, dia terus datang sama Tuhan, Tuhan aku mau buat KKR lagi. Dan Tuhan bilang, pergi nak. Pergi, dan dia buat KKR, dan di situ Tuhan ngadain tanda-tanda yang mujizat, yang ajaib dan luar biasa. Mujizat-mujizat dinyatakan dalam alam bahkan. Ada angin, udah mulai taufan, udah mulai datang, angin hitam tuh udah, itu ya. Peserta udah mulai lihat dan udah mulai ketakutan. Tapi hari itu ada seorang hamba Tuhan, dia juga gak terlalu terkenal, dia berdiri, dia berdoa di dalam nama Yesus. Angin yang datang itu stop, hilang anginnya. Ada satu penginjil ini namanya Reinhard Bonnke. Yang datang bukan lagi sakit, yang datang itu yang sudah mati. 18 lebih lah, saya lupa, sekitar 10 lebih. Dijejerin dan dia berdoa dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus bangkit. Itu orang yang sudah jadi mayat, yang sudah mungkin 2 hari itu udah mulai agak membusuk, bangkit semua. Bayangin ketika kau ada menjadi seorang seperti itu. Bayangin satu Papua, orang-orangnya seluar biasa itu. Bayangin satu Indonesia, orang-orangnya sedahsyat itu. Maka Tuhan Yesus pasti datang, amin. Injil sudah diberitakan sampai ujung bumi. Haleluya. Nah, Tuhan mau setiap kita menjadi revivalist-revivalistnya. Tuhan mau setiap kita bangkit dari keadaanmu yang biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Siapa yang mau? Ada harga yang harus kita bayar. Gak bisa enggak. Revival tanpa bayar harga adalah hanya omong kosong. Kalau kau mau terjadi revival dalam hidupmu, kau mau terjadi revival dalam hidup keluargamu, ini yang harus dilakukan. Apa? Katakan sama-sama, bayar harga. Kau harus bayar harga. Yuk, kita mau belajar di Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jelas di sini ya. Di sini dibilang apa? Barang siapa, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat selanjutnya, barang siapa tidak pikul salib dan mengikut Yesus, ia tidak dapat menjadi muridku. Bayar harga ya, hal yang kamu lakukan untuk Tuhan, yaitu menyalibkan kedaginganmu, itu menjadi siksaan dalam dirimu. Mungkin kau dihina, kau ditolak, kau dianiaya, kau ngalamin kedinginan, kau ngalamin kelaparan, kau ngalamin kesusahan, ya. Di sini siapa yang udah kerja angkat tangan? Yang Zoom, banyak ya.
Ada nggak di kantormu yang nantang dirimu seperti ini? Oh, kalau kamu mau naik pangkat, kamu besok bawa surat baptis ke hadapan para jajaran direksi. Kamu nanti kalau kamu robek surat baptis itu, kamu naik pangkat. Ada yang kerja ngalamin itu? Belum ya? Ya, itu di zaman tahun 80 90-an banyak sekali anak-anak Tuhan yang orang-orang luar biasa, orang-orang yang pintar, orang-orang yang smart, ya, diminta untuk robek surat baptisnya, diminta untuk tidak menyangkal, diminta untuk tidak lagi percaya Yesus, diminta untuk menyangkal Tuhan Yesus di depan para direksi supaya apa, dia bisa naik pangkat. Tapi dia milih, saya selama hidup tidak pernah dikecewakan Tuhan. Kalau Bapak mau ini, saya lebih baik mundur. Dia hari itu juga nulis surat resign dan dia keluar. Ada juga orang-orang yang dari saudara sepupu kita, ya, saudara agama lain, ya, dengar kebaktian, diajak sama temannya, dia nangis-nangis, dia bersungguh-sungguh mau bertobat Tuhan. Tapi dia nggak ngerti harus baca Alkitab gimana caranya, tapi ketahuan. Akhirnya sama temennya, kamu bawa aja dulu, kamu bacanya malam-malam. Wah, akhirnya dibaca malam-malam, dia setia baca Alkitab, tapi sekali lagi, Tuhan selalu minta yang namanya bayar harga. Satu kali ketahuan sama orang tuanya, dipukulin, dicekek, dibanting ke tembok, dan akhirnya diusir keluar, dicoret dari kartu keluarga. Itulah bayar harga. Siap? Mungkin waktu kamu betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang tadi dibilang, keluargamu bilang, atau orang tuamu bilang, atau adik kamu bilang, atau teman-temanmu bilang, atau pacarmu bilang, ngapain sih kamu sungguh-sungguh? Ngapain sih kamu hidup sungguh-sungguh, dalam gak usah? Yang masih mau tetap hidup sungguh-sungguh? Ya juga ya. Kayaknya sama seperti mereka, aman-aman aja tuh. Kayaknya hidup biasa-biasa aja, oke-oke aja tuh. Gak ada masalah tuh. Silakan, pilihan ada di tangan. Tapi sama seperti Yosua berkata kepada bangsa Israel, tapi aku dan seisi keluargaku akan terus nyembah. Gak peduli apapun yang terjadi, gak peduli tantangan apapun yang terjadi, saya dan keluarga saya akan terus hidup gila-gilaan untuk Tuhan. Amin. Come on, ayo. Ya. Hari-hari ini, apalagi di Jayapura lah, di Papua enak sekali ya. Tapi di zona nyaman dan harus hidup di dalam zona aman. Kalau kau terus hidup dalam zona aman dan zona nyaman, mau ngalamin perubahan, hai anak-anak Papua? Ya, kita akan acak-acak kota Jayapura dengan kemuliaan Tuhan, amin. Kita akan penuhi Jayapura dengan kemuliaan Tuhan. Tunggu tanggal mainnya, guys. Siap-siap. Jangan bilang pada nggak bisa bayar harga. Oke, next, bayar harga itu apa? Ya, ini ditulis di kaos. Ada yang pakai kaos discipleship nggak ya? Oke. Ya, salah seorang revivalist juga namanya Billy Graham. Billy Graham itu nulis seperti ini. Salvation is free, but discipleship was everything we have. Keselamatan itu gratis. Kau percaya Yesus, kau pasti masuk surga. Mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih sudah menghapus dosa-dosa saya. Tuhan, terima kasih di dalam Yesus. Amin. Masuk surga. Sesimpel itu untuk masuk surga. Ya, saya nggak nemu cara lain yang lebih. Kalau mau rumit silahkan. Tapi apakah rumit bisa menjamin kamu masuk surga? Lakukan kebaikan, nggak bisa. Bagaimana dosa dan kebaikan bisa disatuin sama Tuhan di surga? Nggak ada. Harus ada pengorbanan, harus ada darah yang tertumpah. Darah harus dihapus dengan darah. Kesalahan harus dihapus dengan kekudusan dan penebusan. Yesus lakukan itu di atas kayu salib. Kalau kamu mau terima Yesus hari ini juga keselamatan ada padamu. Hari ini saya mau kasih kabar baik. Kamu capek-capek ikut persekutuan, G4U, kamu capek-capek ikut pemuridan, kamu capek-capek tiap minggu datang ke gereja, bahkan tiap hari apa ikut
persekutuan pemuda, persekutuan ini, persekutuan itu, tetapi nggak selamat, ngapain? Dan saya mau kasih tahu, keselamatan tidak bisa didapat oleh karena ngelakuin hal-hal itu, my friend. Keselamatan hanya bisa didapat ketika kau percaya Yesus, titik. Sudah, nggak ada yang lain. Oke? So, ngapain kamu paham, kamu ikut persekutuan, kamu dimuridkan, kamu ibadah, ngapain? Supaya kau lebih mengenal Tuhan. Oke? Keselamatan hanya diberikan melalui percayamu, imanmu pada Kristus. Titik. Sudahkah kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau begitu? Ya, are you sure? Coba angkat tangan. Hari ini nggak ada yang gandengan tangan masuk surga semuanya sendiri-sendiri. Tapi saya mau tanya yang ada di Jayapura, yang ada di Zoom. Saya membagikan kabar baik, bahwa Yesus sudah menghapus dosa. Tidak lagi hidup di bawah dosa hari ini ketika kau percaya Yesus. Amin. Siapa yang mau terima Yesus, angkat tangan. Taruh. Yang mau terima, yang sudah terima nggak usah. Yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi hari ini? Siapa yang mau? Angkat tanganmu. Taruh tanganmu di dadamu. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, ikuti doa-doa saya menaruh tangan kanannya di dadanya. Yang ada di Zoom juga, silakan taruh tangan kananmu di dada ketika kau nggak yakin tentang keselamatanmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Dan ikuti doa-doa saya. Ini kita hari ini mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayalah, hari ini adalah hari yang terbaik yang pernah kamu terima. Dari Tuhan, keselamatan sudah Tuhan berikan. Amin. Taruh tangan kananmu di dadamu dan ikuti doa-doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Ampuni Tuhan seluruh dosa saya. Ampuni Tuhan seluruh kesalahan saya. Sucikan saya dengan darah Yesus. Dan saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Satu orang bertobat terima Yesus, seluruh isi surga bersukacita. Amin. Waktu kamu terima Yesus, keselamatan itu gratis. Kamu nggak perlu bayar apa-apa untuk terima keselamatan. Tapi kalau kau mau menjadi murid Tuhan, kau mau seperti kayak rasul-rasul, kamu mau menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, Kristen-Kristen yang bosan gak sih tiap minggu gitu-gitu aja, bosan gak sih tiap Sabtu gitu-gitu aja, bosan gak sih kekristenan gitu-gitu aja, stop. Right now, kau harus menjadi murid Tuhan. Kau menjadi murid Tuhan, kau harus menjadi revivalist. Untuk menjadi murid Tuhan, bayar harganya apa? Ini harganya kamu bayar. Apapun harganya bayar. Ya. Ini Graham terus saya baca, Tuhan ini orang gila, gimana caranya ini orang gila? Saya nggak nemuin pengatur yang terlalu banyak. Hanya saya menemukan sedikit sekali hal yang dia lakukan sehingga Tuhan pakai dia luar biasa dan sehingga dia mengenal Tuhan secara luar biasa. Pernah ditanya dalam satu wawancara, Billy, apa yang membuatmu begitu luar biasa banyak orang bertobat melalui penginjilanmu? Dia lama terdiam, dia cuma sampaikan 3 hal sama seperti yang biasa Pak Jokowi sampaikan. Kalau Pak Jokowi bilang kerja, dia cuma bilang gini, berdoa, berdoa, berdoa. Hidupnya dia 100% tinggal di dalam doa. Saya pernah dengar cerita satu hamba Tuhan pernah datang ke Jayapura. Memang hamba Tuhan ini hidupnya dalam doa. Begitu mendarat di Bandara Sentani, ketemu sama orang-orang tim menjemput, betul ya? Biasanya kalau ketemu pelukan apa segala macam, salam enggak. Begitu nyampe mendarat Jayapura, begitu mendarat Jayapura, dia say thanks to the Lord, Tuhan makasih. Hari ini boleh mendarat Jayapura. Cek jalan ketemu ambil bagasinya apa segala macam. Oh, terima kasih bagasinya sudah selesai nih Tuhan. Dia datang keluar, dia ketemu tim Asyir yang jemput di bandara. Dia peluk satu-satu dan dia langsung pegang genggaman tangan. Tuhan, aku bersyukur aku boleh ketemu hamba-hambamu di Jayapura. Masuk mobil. Udah, enggak. Dia langsung, Tuhan Yesus, kami akan pergi ke satu tempat di mana my brother akan bawa sertai kami dalam perjalanan. Begitu doa makan, nyampe hotel, terus dia berdoa, dia hidup di dalam gaya hidup doa.
Gila, gila. Tapi kan itu yang Tuhan ajar buat kita. Berdoalah setiap waktu. Billy Graham, dia tinggal di dalam doa mirip seperti itu. Dia cuma bisa berdoa, berdoa, berdoa. Dan yang kedua, dia bilang, kalau kamu menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, sama seperti kamu keluar kamar harus pakai pakaian. Demikianlah juga ketika kamu keluar kamar, jangan pernah lewatkan untuk baca Alkitab. Mau sepakat? Jangan pernah keluar dari kamarmu sebelum kamu baca Alkitab. Keluar kamar pakai baju nggak? Kok bisa keluar kamar nggak baca Alkitab? Sebelum keluar kamar, baca Alkitab. Kenapa? Alkitab akan menuntun hidupmu sepanjang hari itu. Waktu pagi kamu baca, tiba-tiba, ini kan pagi yang saya baca nih. Di kampusmu ternyata kamu lagi ngalamin problem. Jawabannya adalah di dalam saat teduh pagi kamu waktu kamu baca Alkitab. Amin. Alamin dong seperti itu. Amin. Discipleship atau revivalist cost everything that we have. Segala sesuatu yang kita punya, kita harus serahkan sama Tuhan. Next. Oke. Karena di Papua lagi nggak bisa lama-lama ya. Oke, saya akan secepat-cepatnya. Ya, enggak lah. Ya, bayar harga seorang murid atau revivalist itu apa? Segala sesuatu itu harus dilepaskan segala sesuatu itu harus dilepaskan. Apa yang dilepaskan? Apapun yang diminta sama Tuhan. Coba buka tadi di Lukas 14 tadi. Perikopnya bicara soal apa? Perikopnya. Saya doa, Tuhan, ini apa yang harus dilepaskan? Bayar harga atau apa? Baca perikopnya. Segala sesuatu apa? Apa? Untuk ngapain? Itulah bayar harga yang kita lakukan di dalam Kristus. Amin. Keselamatan gratis, tapi Tuhan minta sesuatu. Kenapa sih Tuhan kok jahat? Kok Tuhan ini ya tuntut-tuntutan? Oh tidak. Apa yang diminta dari hidupmu akan menyelamatkanmu. Halo, amin. Apa yang diminta dari hidupmu akan membuatmu bangkit hari itu juga. Itulah tugasnya Tuhan. Itu Tuhan ngelakuin seperti itu. Kalau setan gimana? Setan kasih. Misalnya ke Elin. Kekayaan. Kalau setan, dia akan minta sesuatu dari Elin. Tapi bukan hal untuk memberkati Elin, untuk mengutuk. Kalau dia nggak kasih, terkutuk. Saya punya keluarga, banyak sekali yang Chinese, banyak sekali yang juga ada beberapa keluarga jauh juga, ada beberapa yang waktu itu ini pergi ke Gunung Kawi. Pergi ke Gunung Kawi untuk minta sesembahan. Dari beberapa keluarga itu anaknya ada yang cacat dan segala macam. Itulah cara kerjanya iblis. Iblis kasih kekayaan, but saya tuntut sesuatu. Kalau kamu nggak kasih, maka anakmu yang berikutnya. Belajar percaya Yesus, amin. Belajar untuk percaya Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi iblis cara kerjanya seperti itu. Iblis kasih, tapi dia akan tuntut darah. Iblis kasih, dia akan tuntut nyawa. Tuhan nggak. Tuhan kasih keselamatan, dan dia minta sesuatu. Nah, kasih ini. Waktu kamu kasih, Tuhan akan kasih yang lebih besar. Amin. Itu bukan pasangan hidup yang daripada aku. Lepasin. Yang sayang dia, Tuhan. Baru hari Sabtu dikotbahin. Gak berani nyerahin pasangan hidup. Obat ngana. Kenapa? Tuhan yang tahu masa depan sih. Yang tahu masa depan kamu apa Tuhan? 5 menit dari sekarang akan terjadi apa, tahu nggak? Tuhan nggak punya kepentingan apapun. Tuhan cuma bilang gini, senyum-senyum aja waktu anaknya diberkati. Nice, my son. I love you. Gitu. Waktu kau memberikan yang terbaik, memberikan apapun yang Tuhan minta, Tuhan akan kasih yang terbaik buat hidup kamu. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan minta harus dilepaskan. Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Tuhan, aku mau pintar. Sekolah ada yang berdoa seperti itu. Saya ini bodoh nih, Tuhan, saya berdoa, saya mau pintar, Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa supaya saya jadi orang yang sabar. Pernah begitu? Ada yang pernah berdoa seperti itu? Gitu. Kenapa cara kerjanya seperti itu? Karena itu proses pembongkaran dari Tuhan. Waktu kamu minta Tuhan, aku minta sabar dong Tuhan, aku minta buah roh yang paling utama, kasih. And then kamu nggak ada uang tuh tinggal 2.000, 2.000-nya, oh ini 50.000 misalnya ya.
Tinggal 2.000-2.000-nya. And then ada yang lewat. Kak, minta uang kak, saya belum makan. Terngiang-ngianglah dirimu sama doa yang tadi bukan? Pagi-pagi saya berdoa, Tuhan, berikan aku kasih-Mu. Ada nih Tuhan bawa perkara nih. Kasih 2.000 aja nggak mau, langsung mikir. Ini 2.000 saya terakhir. Cukup untuk beli satu coklat yang paling murah untuk saya makan. Tapi waktu kamu mau bayar harga sebagai seorang murid, ini. Mungkin hari itu kamu nggak dapat. Tapi saya percaya Tuhan nggak biarin dirinya berhutang, amin. Berkali-kali saya ngalamin ketika saya memberi, Tuhan beri berkelipat kali ganda. Berkali-kali, bahkan secara korporat ya, secara korporat itu secara kejemaatan, secara pergerakan kami berdoa, Tuhan kasih ke orang ini, kasih, cret. Begitu kami kasih, G4U kasih, cret, Tuhan berkati persekutuan Papua luar biasa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diminta sama Tuhan, Tuhan mau kasih yang terbaik buat hidup kamu. Percaya. Apa? Katakan sama-sama, percaya. Jangan jadi nggak percaya. Stop untuk ngandelin kekuatan pribadi ya. Segala sesuatu harus dilepaskan. Ya, mungkin Tuhan minta kelemahanmu. Ya tadi tuh, rasa malas. Tuhan, kenapa ya? Saya mau kayak kakak ini. Saya mau kayak Kak Ima nih, kalau saat teduh tuh pagi-pagi jam 3:30. Tuhan, hapuskan dalam nama Yesus setiap rasa malas dalam nama Yesus. Pagi-pagi dibangunin tuh jam 3:30, mata melek nggak bisa tidur lagi. Lalu timbullah pikiran, saya kurang tidur, Tuhan boleh nggak 5 menit aja. Tadi malam kagok abis war bareng ya, abis mabar. Wah, abis seru tuh sampai jam 1 pagi. Selingkuh aja Tuhan, lihat ya, Tuhan udah kasih tuh, lepasin. Hei halo, kau mau untuk jadi rajin, lepaskan rasa malas. Gimana caranya Tuhan? Aku udah bangun jam 3:30, ini ada tantangan, saya ngantuk, tapi saya mau bayar harga, saya mau saat teduh. Itu kau sedang melepaskan rasa malasmu, dan kau lagi mau ambil rajinnya Tuhan. Kau lagi ngambil ketekunan. Kau lagi ngambil cintanya Tuhan. Amin. Iya dong. Lepasin. Segala sesuatu yang Tuhan minta. Saya percaya hari-hari ini waktu saya lagi ngomong seperti ini, ada Roh Kudus bicara sesuatu di dalam hati kamu untuk kamu lepasin. Jangan tunda, nak. Jangan tunda besok. Jangan tunda lusa. Jangan tunda minggu depan, tahun depan. Gak akan dilakukan. Eksekusi dengan segera. Apa yang Roh Kudus minta dari hidupmu. Ya, next. Ya, nah. Bayar harga adalah sesuatu yang pasti akan kita lakukan atau pasti akan kita alami selama kita hidup di muka bumi. Katakan amin. Karena banyak sekali orang-orang salah kaprah tentang bayar harga. Banyak sekali anak-anak yang mundur. Ini banyak banget cerita nih. Kenapa nggak ikut G4U lagi? Ah gila lah, di G4U itu suruh bayar harganya luar biasa. Suruh doa, suruh saat teduh, suruh ikut doa Jumat, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Ya, saya capek, saya nggak mau bayar harga. Salah. Karena mau kamu jadi murid, gak jadi murid, kamu tetap bayar harga. Next. Karena bayar harga ini yang terjadi. Ini Roh Kudus kasih tahu. Waktu bayar harga apa? Waktu kamu ngelakuin disiplin rohani. Next aja langsung 3. Set. Oke, thank you, Pat. Ya, waktu kamu ngelakuin disiplin rohani, bayar harga. Apa itu disiplin rohani? Setiap pagi-pagi kamu saat teduh pagi, itu disiplin rohani. Setiap hari Jumat kamu lakuin puasa, itu disiplin rohani. Kamu disuruh sama Tuhan, mulai dari sekarang kamu stop makan cabai, sama seperti anak PA saya, itu disiplin rohani. Ya, anak PA saya juga nggak boleh makan coklat, itu disiplin rohani. Ya, jam 10 tank harus doa malam, itu disiplin rohani. Baca Alkitab 5 pasal 1 hari, itu disiplin rohani. Dan disiplin rohani menyelamatkan jiwamu. Kan? Ini apa lagi? Ini di tempat saya nggak pernah diajar seperti ini, nah makanya diajarin. Kalau jadi Kristen yang biasa, maka ya udah,
Sekali lagi, tiap minggu datang ke gereja atau persekutuan, gitu-gitu aja, no, nggak akan ngubah. Lakukan disiplin rohani, itulah bayar hargamu. Ya, itu tadi tuh, misalnya kayak puasa, tiap hari Jumat puasa, bayar harga. Itu bayar hargamu. Siapa yang mau ngalamin Tuhan? Nih, praktek ini nih. Dalam minggu ini kamu puasa. Kamu akan belajar yang namanya nanti bayar harga. Apa itu? Entah kenapa, ada aja yang ngajak kamu makan siang, traktir kamu makan siang. Apa tadi bilang sering? Sering. Ya. Itu bayar harga. Tiba-tiba kamu pagi-pagi. Dek, hari ini kamu puasa. Siap Tuhan. Begitu siang-siang ini orang nggak pernah traktir makan siang. Di kantor tiba-tiba entah Roh Kudus, saya percaya itu Roh Kudus yang memenuhi dia. Dia jadi pribadi yang begitu ramah, dia jadi pribadi yang begitu baik hati. Kalau diam-diam aja di meja kantor, yuk ikut gue traktir lu makan siang. Gak pernah seumur-umur dia yang traktir makan siang. Tiba-tiba traktir makan siang, bayar harga. Atau Tuhan, kapan lagi saya menerima berkat yang luar biasa daripadamu? Hari ini saya batalin sampai jam 12 ya Tuhan. Ntar dilanjut lagi mungkin besok. Nggak akan bisa. Itu nggak bayar harga. Ya, nggak disiplin rohani. Nggak disiplin. Ya, janji jam 10 itu doa. Lagi kagok nih, mabar nih, ntar lagi sebenarnya beres jam 10. Alarm udah bunyi nih. Dikit lagi Tuhan. Nggak terasa waktu berlalu udah 1 jam. Berarti nggak disiplin. Itu bayar harga untuk melakukan disiplin rohani. Berikutnya taat pada Bapak. Waktu kita taat pada Bapak, kita sedang belajar untuk bayar harga. Apa itu taat pada Bapak? Segala sesuatu yang Bapak suruh untuk kamu lakukan, namanya bayar harga. Ya, nggak mudah. Mungkin ada kalanya nggak mudah. Misalnya, kamu diminta untuk meninggalkan teman-teman kamu, meninggalkan circle-mu, itu bayar harga yang kamu lakukan. Saya punya teman baik itu berdua, bertiga, sama-sama ya nakal sedikit lah, cuman ya ngerokok, minum-minum, apa segala macam, main biliar ketika main di kampus, dan selalu begitu. Saya sebenarnya nggak suka rokoknya, karena saya tuh nggak bisa cium bau rokok, dan saya nggak bisa ngerokok. Karena kalau ngerokok itu, batuk-batuk luar biasa. Tapi saya minum. Kuliah, selalu ngajakin bolos bertiga ini, berempat ini naik mobilnya dia, pergi ke main biliar, dia udah pesenin minum. Dibayarin, saya nggak perlu keluar uang sama sekali. Orangnya baik, dia kadang traktir saya makan siang dan teman-temannya. Satu kali ketika saya sudah dimuridkan, saya diajar firman Tuhan, kau harus tinggalkan circle kamu. Tapi kan Tuhan nggak ada salahnya ya, maksudnya itu kan langsung saya pakai ayat. Tuhan, izinkan saya ada di circle ini supaya saya bisa jangkau mereka. Saya debat lagi sama Tuhan. Gak bisa. Kalau kamu ada di circle itu, kamu akan ke bawah, ke arus bawah. Kamu belum kuat untuk menginjili mereka. Ya sudah, waktu itu akhirnya ditinggalin, dan saya akhirnya nggak lagi berteman dan berkawan dengan mereka. Biasanya suka titip absen, saya tanda tangan mereka, saya hafal paraf-parafnya. Tanda tangan dulu nggak ada, soalnya absen itu pakainya masih manual. Tanda tangan, udah. Saya selalu ngelakuin itu untuk mereka main basket apa segala macam, saya suka tanda tangan. Tiba-tiba dia chat, di SMS waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada BB, adanya chat, SMS doang ya. Dia ada SMS saya, Dek, tolong dong tanda tanganin, saya hari ini nggak bisa masuk. Kenapa? Aku tanya, kenapa? Oh, ini lagi main basket di bawah, karena kampus di bawah itu ada lapangan basket. And then saya karena sudah diajar dan saya mau untuk berubah, saya bilang seperti ini ke teman saya, bro, udah deh, hari ini kita bertobat yuk, kita masuk. Hari ini kita ngelakuin pertobatan deh, kita masuk. Langsung dibalas pakai caps lock, gede-gede banget. Allah, lu sok suci, udah ikut gua aja main basket bareng. Disitulah saya ngerti, ini Tuhan waktunya. Yes Tuhan, saya mau taat sama Engkau. Sorry, udah nggak bisa lagi. Ya udah, lu sombong banget. Tapi gue titip absen ya. Langsung saya balas lagi, bro, gue nggak bisa titipin absen lagi. Mulai dari sekarang. Sejak itu saya dicuekin, saya dicap pendeta, saya dijelek-jelekin, bayar.
Waktu kamu taat sama Tuhan, mungkin ada orang yang terbaik menurut kamu, menurut versimu. Tapi bukan menurut versi Tuhan. Mulai menyerang kamu. Bayar harga. Mau? Tahu yang lagi ngecengin. Dan tahu dia namanya, depannya itu ini sekali ya. Kamu udah berdoa, buang, nggak usah nak. Nanti aku kasih yang terbaik. Tidak Tuhan. Tapi waktu kamu mau nurut, kamu sedang bayar harga. Amin. Come on. Itulah bayar harga. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk Tuhan. Tapi, waktu saya lagi siapin ini, Roh Kudus gelitikin saya satu hal. Tapi tahu nggak? Di luar aku pun, mereka bayar harga. Apa itu? Next-nya ini apa? Tik. Satu kali, ini dia. Ada pemberontakan, ada ketidaktaatan, ada kebodohan. Dosa akan membuat kamu bayar harga lebih banyak. Ketidaktaatan akan membuat kamu bayar harga juga lebih banyak. Pemberontakan akan membuat kamu bayar harga juga lebih banyak. Kebodohan akan membuat kamu bayar harga juga lebih banyak. Amin. Ya, tapi yang Roh Kudus highlight itu yaitu hati-hati sama dosa-dosa pemberontakan. Apa itu pemberontakan? Nggak mau nurut, nggak mau taat. Pembimbing, ini waktu saya siapin ini, itu Roh Kudus kasih gambaran. Ini saya kelihatan nggak? Kalian bisa melihat saya dengan baik? Bisa? Ya. Tuhan taruh sesuatu di dalam hidup saya. Lalu saya katakan ke orang yang saya layani, brother, mulai dari sekarang jangan lagi naik motor nggak pakai helm. Cuman kayak gitu aja, main-main tok, bukan main-main lah. Saya cuma bilang, yuk, masa anak Tuhan nyetir kok nggak pakai helm. Saya sekarang nyetirnya pakai helm ya. Udah nih, ya. Entah dia lupa, entah dia sengaja atau bagaimana, nyetirnya nggak pakai helm. Di jalan turunan Nirwana jadi saksi bisu. Dekat rumah saya itu kepleset, seret. Untung kepalanya nggak pecah. Ketawanya gimana? Pas PA. Kenapa nggak gini? Kecelakaan kok. Kok bisa? Gara-gara nggak pakai helm. Saya nggak mau nakut-nakutin. Kenapa gini? Gini. Karena Tuhan itu simple. Kalau kamu nggak bisa taat sama yang kelihatan, gimana kamu bisa taat sama yang nggak kelihatan? Saya sih nggak ada ruginya sama sekali, cuman kasihan aja. Cuman itu loh, Tuhan tuh sedih, ngerti gak sih? Itu yang disebut dengan dosa pemberontakan. Saya mungkin nggak tahu, kamu yang mungkin nggak tahu, pembimbing nggak tahu. Tapi kamu melakukannya sembunyi-sembunyi. Itu yang disebut dengan dosa pemberontakan. Ini yang bahaya. Ya. Jadi jangan. Come on, man. Ya. Jangan, ayo. Tinggalkan dosa pemberontakan itu. Kalau pembimbingmu kadang ngasih tahu nih hal-hal, kadang nih hal-halnya misalnya kayak gini nih. Di luar PA tiba-tiba kasih tahu. Guys, sekarang tolong yang mau berpergian berdoa ya. Sebelum pergi berdoa dulu. Nurut aja. Kenapa sih nggak nurut? Tapi nggak terjadi apa-apa kok hati. Saya mau nanti teman-teman buka, kalau saya buka sekarang jadi nggak cukup waktunya. Nanti coba nanti teman-teman baca di Bilangan 16. Itu adalah dosa Datang dan Abiram dan teman-temannya memberontak sama Musa. Ya, dampak dari itu adalah kematian. Makanya pemberontakan ini hati-hati. Saya mau bilang, dosa dosa yang lain, ketika kamu minta ampun sama Tuhan, ya, ketika kamu minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan pasti ampuni, kamu bayar harganya, kamu bisa masuk lagi ke sini. Cuman hati-hati sama yang namanya dosa pemberontakan. Ini kadang-kadang nggak kita sadari, ini kadang-kadang nggak kita, kadang-kadang nggak ini kita lakukan. Ini yang bahaya. Nah, kenapa bisa nggak ngeh? Karena memang nggak terhubung sama Tuhan.
nggak notice, ngelihat itu aja jadi nggak hal yang simpel aja. So hari ini saya mau bilang hati-hati sama ini. Hari ini saya kasih ya, teman-teman gini, waktu kita nggak taat ya sama sama Tuhan, maka kita akan bayar harga lebih mahal. Kita akan bayar harga lebih mahal. Hati-hati sama itu. Hati-hati sama pemberontakan, ketidaktaatan, dan kebodohan. Apa itu kebodohan? Kebodohan adalah karena kita nggak diajar untuk mengenal firman. So, hari ini kamu udah diajar tentang baca firman, kamu udah diajar tentang saat teduh. Saya mau tanya, di sini siapa yang sudah diajar tentang saat teduh pagi? Mana? Siapa yang pagi ini saat teduh pagi? Angkat tangan, tetap angkat tangan. Good, 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 good. Wah, ini dia. Waktu kamu belajar untuk melakukan setiap apa yang diajar, kebodohan akan menyingkir dari hidupmu. Katakan amin. Waktu kamu melakukan setiap apa yang sudah diajarkan kepadamu, maka setiap kebodohan itu pasti menyingkir hidup kau. Kau nggak jadi bodoh, kamu menjadi pinter di dalam Tuhan. Ngerti kehendak, mau mulai ngerti kehendak Tuhan itu apa? Ya, hati-hati sama ini. Guys, jangan sekali-kali kamu diam-diam belakang orang yang diurapi Tuhan, orang yang ditaruh Tuhan menjadi pembimbingmu untuk kamu berontak sama dia. Hati-hati. Saya kuliah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar kuliah, dan Tuhan ingetin bahwa payung. Saya sebagai cowok maskulin yang ganteng, saya paling anti bawa payung. Kenapa? Kayak perempuan. Perempuan amat lu hari ini kok bawa payung. Di otak saya langsung begitu. Anti Tuhan. Kalaupun hujan saya akan hentikan dalam nama Yesus. Saya pokoknya nggak taat. Waktu itu saya nggak taat. Begitu saya mau pulang, saya ingat banget. Saya harus ngelewatin satu gedung. Dan satu gedung ini udah dekat situ, udah pintu keluar. Saya langsung gas jalan itu sebenarnya nyampe kosan. Tapi pas di gedung terakhir dekat pintu exit. Di gedung terakhir dekat pintu exit, tiba-tiba langit menjadi gelap. Cepat sekali, itu cuman mainnya berapa detik. Langit gelap, hujan deras banget hari itu. Ketidaktaatan akan membawa kita bayar harga lebih banyak. Sayang, harusnya pulang bisa tidur, makan siang, nggak bisa. Nggak bawa duit, udah ngantuk-ngantuk. Harus standby di kampus sampai jam 3 sore, jam 4 sore. Mau pulang lagi kagok karena jam 5, jam 6 itu ada kuliah sore, saya harus standby di sana. Saya udah ngantuk banget, saya udah males banget, saya udah bete banget. Saya bayar harga gara-gara ketidaktaatan saya. Ngerti? Jadi belajar untuk jadi orang-orang yang taat. Tuhan nyuruh kamu untuk lakukan sesuatu, sekali lagi untuk kebaikan kamu. Amin. Ya, kebodohan yang itu tadi, jangan sampai kita nggak mau diajar. Ya, harus belajar untuk melakukan firman, apapun yang Tuhan sudah ajar dalam hidupmu melalui pembimbing kamu. Berikutnya, waktu kita melakukan disiplin rohani dan taat sama Tuhan, kita itu nggak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Makanya di Yohanes 14 ayat 16, dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 15-nya dibaca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan amin. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan menuruti segala firman Tuhan, segala perkataan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kau sanggup untuk memenuhinya? Saya yakin gak bisa. Untuk itu Tuhan Yesus bicara di ayat berikutnya, di ayat yang ke-16. Saya tahu kamu gak bisa melakukan semua apa yang aku katakan kepadamu. Maka dari itu ayat 16 turun buat kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyertai kamu, menolong kamu selama-lamanya. Amin. Waktu kamu mau belajar untuk taat, minta pimpinan Roh Kudus, jangan pakai kekuatan sendiri. Makanya banyak orang muntaber dari persekutuan, dari pemuridan. Kenapa? Selalu pakai kekuatan sendiri untuk ngelakuin apa yang Tuhan suruh, capek.
Begitu capek nyalain Tuhan, begitu capek nyalain persekutuan, begitu capek nyalain kakak pembimbing, nyalain pohon kelapa, nyalain angin, hujan, semuanya kamu salahin. Why? Karena nggak dapetin apa yang kamu mau. Maka dari itu minta tolong Roh Kudus. Saat teduh pagi, Roh Kudus besok aku mau bangun jam 3:30. Saya yakin dibangunin Roh Kudus 3:30. Mata langsung tang-tang, udah lakuin langsung saat teduh. Beres itu jangan langsung sudahan. Mau buka Alkitab berdoa dulu. Roh Kudus hari ini jadwalnya baca Samuel. Dari ayat pasal sekian sampai pasal sekian. Tolong aku ya Roh Kudus supaya aku ngerti. Jadi asik baca Alkitabnya. Apalagi pas kitab-kitab Mazmur, atau kitab-kitab perang-perangnya Daud tuh. Wah, semangat banget ya. Ditolong sama Roh Kudus. Seberapa sering kita berdoa minta tolong Roh Kudus? Karena Roh Kudus di sini dibilang sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya kamu bisa melakukan firman. Supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong di sini ya dipakai kata comforter. Apa itu comforter? Ada konselor. Curhat itu sama Roh Kudus, jangan curhat sama temen. Kalau curhat sama temen hari ini didengar, besok masuk radar cendrawasih. Cepos, you know Cepos? Cendrawasih pos. Ada anak SMA Negeri 2 ngelakukan hal-hal tindakan asusila. Sumbernya dari mana? Temanmu itu. Terus kamu marah-marah, ya salahnya sendiri. Sudah tahu Yohanes 14 ayat 16, kamu punya penolong dalam hatimu. Kenapa enggak curhat sama Roh Kudus? Roh Kudus, sembari nangis. Tolong aku. Kamu bahkan cuma nangis doang. Kamu cuma nggak bisa ngomong Roh Kudus. Cuma bilang gitu terus air matamu netes. Dan dia datang dalam hidupmu. Saya pernah ada di titik itu. Saya nggak punya satu orang pun yang saya anggap bicara, yang saya bisa ajak saya bicara. Saya cuma nangis di pojokan tempat tidur saya. Saya cuma nangis, Roh Kudus, cuma bilang gitu. Tiba-tiba ada bukan rasa lagi itu, saya yakin itu ada satu pribadi duduk persis samping saya. Itu Roh Kudus. Makin nangis, gak jadi curhat, udah langsung kejawab semua masalahnya. Belum curhat, masalahnya udah kejawab. Roh Kudus emang luar biasa, amin. Konselor, helper, penolong, intercessor, pendoa syafaat. Jangan kira Roh Kudus gak ngapa-ngapain dalam hidupmu. Roh Kudus berdoa buat kamu yang terbaik, amin. Makanya nurut. Belajar nurut sama Roh Kudus, menjadi advokat. Tahu advokat? Pengacara. Ya. Mulai nih, iblis tuduh-tuduh kamu, nuduh-nuduh yang gak jelas. Nuduh-nuduh masa lalu. Roh Kudus jadi advokatmu. Please, yang kamu katakan masa lalu dia, semuanya benar. Tapi dia sudah percaya Yesus. Masa lalunya adalah masa lalu. Tuhan tidak lagi ingat-ingat masa lalunya. Dan dia jadi pribadi yang merdeka. Roh Kudus jadi advokatnya kita, amin. Jadi pengacaranya kita. Jadi pembelanya kita. Amin. So, kenapa kamu nggak bisa bayar harga? Kenapa kamu nggak bisa ngelakuin taat sama Bapak? Ya mungkin karena kamu masih hidup di masa lalu. Padahal Roh Kudus sudah bongkar masa lalunya kita. Roh Kudus sudah pulihin, Roh Kudus sudah beresin masa lalunya kita oleh darah anak domba, amin. Stop untuk hidup di masa lalu, karena hidup di masa lalu nggak akan mengubah masa depan. Jangan hidup di masa lalu, karena hidup di masa lalu nggak akan mengubah masa depan. Hidup bersama Yesus sekarang yang sudah menjamin masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Percaya sama Tuhan. Tugas kita sekarang cuma itu. Nah, waktu kamu ngelakuin disiplin rohani, kamu taat sama Tuhan, kamu minta pertolongan Roh Kudus semua-muanya. Ada yang mau PI, minta berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau PI, tolong saya, pertemukan saya dengan orang-orang yang perlu engkau. 2 hari lalu, tahu yang Kamerina yang kemarin minggu lalu ke sini? Dia habis pergi ke Asmat. Oke. Tujuannya buat ngajar guru-guru, 100 guru lebih kalau nggak salah. Betul? Kemarin dengar kesaksiannya?
Saya mau kasih kesaksian, ini informasi update A1 karena dia sendiri yang kasih laporan. Dan diteguhkan sama saudari-saudari saya yang sudah ngasih laporan hal yang sama. Bukan hanya guru-guru 100 itu yang diajar. Ya memang dia ngajar guru-guru. Sebelum dia pulang, dia itu menginjili 5 orang. Salah satunya kepala sekolah. Lagi makan, nggak ada. Aduh takut saya nggak berani bayar harga. Dia bayar harga. Kalau hari ini saya PI minim pasti ya maksimalnya saya ditenggelamin di sungai dekat Asmat itu ya. Biarin, PI, oke deh PI 5-5-nya lahir baru. Yang satu kepala sekolah. Sebelum berangkat nih diperes. Kasih siraman rohani, busa, namanya siraman rohani. Siraman rohani di sekolah saya, dipanggil semua anak-anaknya. Kasih siraman rohani. Yang dia lakukan apa? Tantang PI. Berapa puluh? Saya lihatnya puluhan lebih lah itu. Mungkin sekitar 50-60, mungkin mendekati ke 100. Orang anak-anak SMA atau SMP, SMA deh kayaknya. Bertobat terima Yesus. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Usaha sendiri? Enggak. Saya percaya Merina berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Nggak bisa kita bikin sendiri, nggak bisa. So minta tolong Roh Kudus dong. Kalau dosa pemberontakan gimana? Yang nggak mungkin ditolong Roh Kudus lah. Orang nggak taat kok nggak minta Roh Kudus untuk menolong, gimana sih? Bingung. Kamu jadian sama orang yang nggak seiman, terus minta Roh Kudus tolong saya supaya saya tetap bertahan sama dia. Itu hal yang paling mustahil yang pernah saya dengar. Tolonglah jangan tinggal di dalam kebodohan. Saya udah habis-habisan khotbah ini nih. Menyertai setiap kita yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, Tuhan akan menyertai setiap murid-murid yang berjalan sesuai dengan. Tapi kok saya kan jadian sama dia. Kok bisa? Berarti kan itu kehendak Tuhan. Itu seizin Tuhan. Seizin Tuhan belum tentu kehendak. Ngerti? Kamu lompat dari sini ke bawah, seizin Tuhan. Tuhan udah buat yang namanya gaya gravitasi. Lu lompat tuh pasti ke bawah, metong. Oke? Tapi bukan kehendak Tuhan. Tuhan pengen kamu hidup lebih lama untuk mengabarkan Injil. Ngapain kamu lompat ke bawah? Ngerti? Ada yang pacaran, hamil di luar nikah, inilah kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Bambang, itu seizin Tuhan. Itu di luar kehendak Kristus. Karena Yesus menghendaki pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Ngerti? Ngertinya? Jadi jangan pakai kata, oh ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu enggak sesuai kehendak Tuhan. Ngerti ya? Dan enggak bisa kamu minta diberkati, enggak bisa ngejalanin hal di luar firman, enggak mungkin Tuhan sertai. Yang harus dilakukan apa kok? Bertobat dulu dong. Bayar harga itu mungkin konsekuensi yang harus kamu terima. Ada satu orang yang dia lakukan hubungan seksual di luar nikah, and then dia kena HIV/AIDS. Masih muda. Sayang sekali, masa depannya bagus harusnya. Tapi karena ngelakuin ketidaktaatan, ngelakuin kebodohan, ngelakuin dosa, ada harga yang harus dia bayar. Yaitu apa? Kena HIV/AIDS. Jadi sebelum bikin dosa, mikir baik-baik karena kamu akan bayar harganya mahal. Ngerti? Yang sudah, aduh kok saya udah kagok, bukan kagok, saya udah ngelakuin dosa ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa? Jika kita dan bertobat sungguh-sungguh. Bertobat, tunjukkanlah pertobatanmu sama Tuhan.
Kalau kamu Kata Tuhan, aku mau bertobat, tapi hidupmu masih pakai cara hidup yang lama, itu namanya bukan bertobat. Itu namanya bertobat-bertobatan, pura-pura bertobat. Yang namanya bertobat adalah meninggalkan cara hidup yang lama. Saya jatuh, hari ini saya stop. Itu namanya bayar harga. Kau kembali sama Tuhan, kau bayar harga untuk kembali ke Tuhan. Clear sampai sini? Jangan kamu kira di luar Kristus, kau nggak sungguh-sungguh, kamu nggak bayar harga, kau akan bayar harga. Tapi bayar harga yang kamu lakukan di titik itu, tidak akan ada penyertaan Tuhan sekali. Sekali lagi ya, kamu bisa baca nanti di Bilangan 16, kamu bisa baca kisahnya Kain di Yudas 11. Sorry, Yudas 11 terakhir. Dari slide ini, please satu orang bacain Yudas 11. Yudas 11 ayat Yudas 1 ya. Yudas 1 ayat 11, Yudas cuma satu suratnya. Yuk, satu orang. Please. Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, ya nanti teman-teman baca, itu ada 3 orang di situ. Ya, yang pertama Kain, yang kedua siapa? Bileam, sesat, yang ketiga adalah Korah. Oke, kamu baca ketiga-tiganya. Itu Korah itu ada sekali lagi di bilangan tadi, Bileam itu di raja-raja, nanti kamu cari aja. Dan yang berikutnya adalah Kain. Ketiga orang ini jalan sesuai apa yang mereka mau. Terserah. Pernah ketemu nggak? Mungkin kamu pernah orang tua nih, punya orang tua, kamu ini berdebat. Pak, pokoknya saya mau sepeda motor, pokoknya saya minta, kalau enggak nangis gitu ya. Terserah. Dibeliin sama papanya sepeda motor. Tapi hari itu mengecewakan hati papanya, betul? Terserah lu. Ini mohon maaf. Ini banyak sekali kejadian. Ini bukan cuma satu. Dan saya mohon ini jangan diikuti. Orang yang seperti ini biasanya akan terjadi sesuatu. Kenapa? Karena dia melanggar otoritas yang tadi, berontak sama orang tuanya. Orang tua ditetapkan Tuhan untuk menjadi payung buat hidup kamu. Mau orang tuamu jahat, kurang ajar, nyebelin, ya saya ambil katanya jahat sekali dalam hidup kamu. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia adalah orang tua kamu. Ketika kamu melanggar otoritasnya, maka dosa pemberontakan ada padamu. Ngerti? Ini saya ingat satu anak dulu, ini anak gereja kami. Anaknya cukup ya dalam tanda petik bandel. Dia bandel sekali, dan terakhir itu dengar kecelakaan sepeda motor. Usianya belum cocok untuk naik sepeda motor, dia naik sepeda motor, kecelakaan di daerah Dok mana. Ngerti nggak? Gak bisa guys. Waktu Tuhan, saya nggak mau ini terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Jangan sampai Tuhan bilang, oh kamu minta itu terus, oh kamu mau ngelakuin itu terus, oke, terserah. Go ahead, silakan. Mau sejauh apa? Saya di sini, silakan pergi. Sejauh apa kamu pergi? Ngerti? Kalau kamu dengar firman ini, bertobat. Kamu ngerasa kayak, saya udah jauh ya dari Tuhan. Saya kemarin tuh ngeberontak ya sama Tuhan, bertobat. Bertobat balik sama seperti anak yang bungsu. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Jangan sampai kamu berontak sama Tuhan. Jangan sampai kamu gak taat. Jangan sampai kamu dibilang sama Tuhan, terserah hidup kamu, terserah. Silahkan urus hidup kamu. Jangan sampai. Karena begitu Tuhan bilang itu tidak akan ada penyertaan sama sekali. Kita akan bikin segala sesuatu dengan caranya kita. Itu bahaya. Ngerti? Jangan sampai kita ada di titik ini. Oke? Ya. Belajarlah untuk mengenal Tuhan. Belajar untuk melakukan disiplin rohani, bayar harga. You are revivalist, kau akan ngubah kota, kau akan ngubah bangsa, kau akan ngubah sekolahmu, kau akan ngubah keluargamu. Mulai lakukan disiplin rohani, bayar harga sungguh-sungguh. Mulai belajar untuk taat sama Bapak. Why? Lanjutnya, Ut. Kenapa? Karena yang satu akan mendatangkan kehidupan, yang satu akan mendatangkan kematian. Itu udah prinsip.
Orang mati, banyak orang Israel mati di padang gurun karena dia berontak sama Tuhan. Dan jangan jadi bagian seperti itu. Ya, jadilah penurut-penurut Tuhan. Amin. Minta tolong sama Roh Kudus selalu. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Amin. Maka itu akan mendatangkan kehidupan buat kamu. Dan bukannya kematian. Amin. Saya nggak mau lagi ada anak-anak asli Papua hidupnya sia-sia. Mati sia-sia. No, saya nggak mau. Saya nggak mau lagi ada anak-anak yang hidupnya mati sia-sia, bunuh diri dan teman-temannya. Stop, saya nggak mau. Why? Ayo belajar untuk ikut Tuhan, bayar harga. Di dalam Tuhan ada masa depan yang gilang gemilang. Di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah. Minta tolong sama Roh Kudus. Dasar untuk saya sama Roh Kudus. Jangan andelin kekuatan sendiri. Kenapa? Itu akan mendatangkan kehidupan buat kamu. Stop ngandelin diri sendiri. Stop pakai pikiran sendiri. Stop. Kau perlu pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hatimu saat ini. Dia mau untuk menolong kamu. Amin. Next-nya. Nah, sebelum. Sekali lagi ini soal bayar harga. Selama kita hidup pasti kita bayar harga. Mau kita di dalam Tuhan atau kita tidak di dalam Tuhan akan ngalamin yang namanya bayar harga. Bayar harga yang pertama kita akan disertai sama Tuhan. Ketika kita bayar harga di dalam Tuhan, disertai sama Roh Kudus dan akan mendatangkan kehidupan. Tetapi di luar cuman satu, itu adalah polanya Lucifer. Lucifer selalu pakai kekuatannya sendiri, sombong, usahain diri sendiri, akhirnya kematian. Oke? Sama-sama bayar harga. Yang satu bayar harganya akan jauh lebih mahal. Yang ini tidak akan melebihi kekuatan kamu, amin. Kamu bisa. Bersama Roh Kudus. Katakan sama-sama bersama Roh Kudus. Saya pasti bisa. Next, bagaimana sih sikap kita dalam bayar harga? Next, yuk, udah dapat lonceng, saudara. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata, air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Oke, di Mazmur 126 ayat 5 sampai 6, ini adalah gaya atau gimana sih kita bayar harga? Apa yang terjadi ketika kita bayar harga? Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur, garis bawahi kata menabur artinya sesuatu yang kita usahakan dari apa yang kita punya. Maka dari itu waktu kita dituntut sama Tuhan untuk bayar harga, itu adalah lahir dari sesuatu yang kamu punya. Nggak mungkin dari sesuatu yang tidak kamu punya. Itulah menabur. Benar nggak? Waktu kamu disuruh Tuhan untuk nabur uang, pasti kamu punya uang. Waktu kamu disuruh Tuhan untuk nabur, misalnya menyerahkan, Tuhan minta rasa malas atau enggak rajin, karena Tuhan lagi mau kasih rajin nih, berarti ada malas di dalam diri kita. Dan Tuhan mau nabur, kita harus nabur kerajinan. Saya harus nabur kerajinan. Ngerti nggak? Waktu ada kata menabur, menabur artinya adalah hal-hal yang kita punya. Itu menabur karena Tuhan memberikan benih buat para penabur. Ya, waktu kita menabur itu ada effort atau ada usaha. Menabur itu nggak enak. Menabur itu perlu iman. Petani bawang itu nggak gini loh. Coba kita renungin petani. Kenapa petani mau sih nabur benihnya? Kenapa petani itu mau nabur padi, nabur bawang, nabur tanaman? Kenapa? Udah dapat uang, bener nggak? Bener dong. Hasilnya dijual untuk dapat uang. Tapi berapa banyak petani yang yakin tahun itu menghasilkan? Berapa banyak petani yang yakin kalau tahun itu menghasilkan sesuatu? Nggak dimakan hama, nggak diinin. Berapa banyak petani yang yakin? Mungkin hampir seluruh petani, yakin lah. Pokoknya sih apa yang ditabur itu pasti berhasil. Dia jaga, benar nggak? Dia jaga tanamannya, dia semprotin anti hama. Tiba-tiba hujan badai, gimana caranya? Ya, dia pokoknya buat irigasinya bagus supaya nggak kehujanan apa segala macam.
Penabur dia pikirin taburannya, dia benar-benar jaga yang terbaik. Begitu juga dengan kita. Petani, sekali lagi, petani mikir pokoknya nggak tahu gimana caranya, apa yang saya tabur pasti saya tuai. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita tabur di dalam Tuhan pasti akan kita tuai. Amin. Kamu nuai malas, kamu akan nabur malas, kamu akan menuai ketidaksuksesan. Kamu hari ini nuai rajin, kamu belajar untuk hidup rajin, kamu hidup kudus, kamu akan nuai hidup yang diberkati sama Tuhan. Kamu uang yang disuruh sama Tuhan, kamu akan nuai uang. Itu prinsip nabur. Sekali lagi, petani nggak pusing gimana ya nanti kalau nggak, dia mikir gitu, pokoknya sampai akhirnya musim menabur selesai, baru dia, saya nabur deh. Nggak, dia pokoknya, bajak aja dulu, saya tabur. Itulah iman. Menabur di dalam Kristus harus pakai iman. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Berikutnya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, bayar harga selalu diikuti dengan tangis dan sakit. Katakan tangis dan sakit. Bayar harga nggak mungkin ketawa-ketawa, itu bukan bayar harga. Ya. Bayar harga pasti mencucurkan air mata. Bayar harga itu pasti sakit buat daging kamu. Bayar harga itu pasti sakit buat jiwa kamu. Bayar harga itu pasti menyakitkan buat diri kamu. Kenapa ya Tuhan, kok pacar saya meninggalkan saya itu, padahal Tuhan udah cut off itu dari gunting surga. Karena itu bukan yang dari Tuhan. Ya. Tapi kamu menangis gitu ya, stop lah, gak usah cengeng ya, ayo nabur yang baik ya. Itu hal yang dari Tuhan, kamu nabur dengan kepercayaan, Tuhan makasih. Ya, saya diputusin. Ya, atau saya mutusin pacar saya ini karena ini bukan dari Tuhan. Mungkin kamu akan nangis, kamu akan mencucurkan air mata. But, lihat ini. Kamu akan apa? Menuai dengan? Kau akan menuai dengan sorak-sorai, itu pun pasti. Barang siapa bayar harga di dalam Tuhan, kau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Barang siapa bayar harga di dalam Tuhan, kau akan tuai itu dengan sorak-sorai. So, kenapa nggak menabur? Kenapa nggak bayar harga? Ayo bayar harga. Kenapa? Waktu kamu menabur, bayar harga dengan mencucurkan air mata, kau pasti dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Come on, man. Nggak mungkin nggak. Kau akan menuai dengan sorak-sorai. Menuai dengan sorak-sorai penuh dengan sukacita, hidupmu luar biasa diberkati, pengen kan hidup seperti itu? Ayo bayar harga dalam Tuhan. Jangan males-males. Ya, disuruh PA. Ayo PA di rumah, males kak, jauh, hujan dan teman-temannya. Bayar harga. Ada persekutuan jam 2, hujan persekutuan jam 3. Hujan nih, datang. Ya. Aduh, di Bandung, Jakarta juga sama. Persekutuan jam 1, datang. Mau badai, mau hujan, datang. Itu kau lagi nggak cuman lagi gini loh. Pembimbing sih pasti happy. Oh iya, puji Tuhan ya anak saya datang. Tapi Tuhan lebih tersenyum lebar ketika kamu ngelakuin itu untuk dia. Tuhan, ini hujan. Tapi aku mau datang. Aku mau dapat sesuatu hari ini. Aku pengen ketemu Yesus hari ini di dalam persekutuan. Kau akan ketemu Yesus. Amin. Itu namanya bayar harga. Itu namanya menabur dengan mencucurkan air mata. Lagi kecipratan gitu ya. Kemarin pater gitu ya dari lereh, hujanan, celana basah, baju basah gitu ya. Mencucurkan air mata, Tuhan kapan dapat mobil gitu ya misalnya. Kau akan menuai dengan sorak-sorai. Ingat Tuhan gak biarin dirinya berhutang, amin. Gak biarin dirinya berhutang. Kamu tabur yang terbaik buat Tuhan. Kamu tabur hidup kamu. Kamu tabur mungkin cita-cita kamu. Saya punya cita-cita jadi dokter, tapi di dalam saat teduh pagi, Tuhan bilang, no, cita-citamu jadi hamba Tuhan. Lakukan. Oh iya, yang mau jadi hamba Tuhan, ingat ini baik-baik. Setiap kamu yang dipanggil jadi hamba Tuhan, hari-hari ini Tuhan lagi manggil kamu ya jadi hamba Tuhan. Dengerin baik-baik. Ini tadi pas siang-siang juga, Roh Kudus say something. Taruhlah hidupmu di dalamnya. Maka apa yang kamu perlukan Tuhan cukupkan. Kau yang dipanggil jadi hamba Tuhan, ayo. Bereaksilah, responilah Tuhan dengan benar. Jadilah hamba Tuhan yang sungguh hati. Ya, tabur. Mungkin kamu mencucurkan air mata, gaji kamu, wah, udah double digit, udah 20 juta, 30 juta, tapi Tuhan panggil kamu untuk jadi hamba Tuhan.
jadi hamba Tuhan. Ya, mungkin kamu akan mencucurkan air mata, tapi saya percaya kau jadi hamba Tuhan yang akan menuai dengan sorak-sorai lebih daripada kamu dapat gaji hari itu. Amin. Come on, man. Kalimat kata menuai dengan sorak-sorai ini benar-benar, wah, lelahnya tuh lupa. Rasa sakitnya tuh lupa. Dia cuma ingat sukacitanya itu yang luar biasa dari Tuhan ada buat hidup kamu. Amin. Lanjutnya, apakah itu cukup? Enggak. Di ayat yang 6, 120 Mazmur 126 ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju. Arti kata berjalan maju kan berarti dia nggak lihat ke belakang ya. Lupakan dosa-dosamu, lupakan intimidasi dari iblis, lupakan keberhasilanmu, lupakan masa lalumu. Stop dan mulailah berjalan maju. Beresin masa lalumu. Masa lalu tidak akan mengubahkan masa depanmu. Sekali lagi, masa depanmu hanya ada ditentukan hari ini kamu mau bikin apa bersama dengan Kristus. Amin. Jadi jangan tinggal dalam masa lalu. Ayo berjalan maju. Stop pahit-pahit hati. Kamu luka-luka batin. Ayo beresin, ampuni. Ayo, come on, keluar dari situ. Kok saya udah pernah bisnis, gagal terus. Pertama, doain, jangan-jangan kamu bukan di bisnis. Yang kedua, kalau Tuhan minta tetap kamu ada di bisnis, berjalan maju. Lupakan yang kemarin-kemarin, lupakan rugi-rugi kamu. Itu jadikan sebuah pembelajaran, berjalan maju lagi. Nah, saya mau tabur lagi, saya mau investasiin lagi, saya mau belajar lagi. Itu namanya bayar harga. Ngerti? Kenapa di G4U diajar seperti itu? Simple. Kamu waktu ngelakuin ini, waktu kamu kerja enteng banget. Bos suruh apa gampang banget. Kenapa? Kamu terbiasa untuk bayar harga. Gampang banget kamu bayar harga tuh jadi bagian hidupmu. Kenapa? Di persekutuan kita latih. Ngerti? Come on, man. Berjalan maju. Jangan hidup di masa lalu. Kegagalanmu sekali lagi tidak menentukan masa depanmu. Masa depanmu ditentukan hari ini kamu berjalan bersama Kristus atau enggak. Stop hidup dalam masa lalu. Nah, yang tadi ya. Yuk berjalan maju. Ayo berjalan maju. Siapa yang masih simpan-simpan kepahitan, tahun ini harus beres, betul? Saya waktu di awal tahun udah pernah bilang, ayo berjalan maju. Lupain yang lalu. Ampuni orang tuamu, orang yang menyakiti hatimu, orang yang bikin kamu sedih, masa lalu yang gagal. Kamu ngerasa kayak ditinggal, ngerasa kayak dibuang. Beresin. Kalau nanti kamu perlu dilayani lebih lanjut yang ada di Bandung, Jakarta, Surabaya atau kota-kota lain, hubungin admin di G4U, nanti akan kita bantu untuk kami layani. Yang ada di Papua boleh hubungin saya atau Merlin. Tahun ini harus beres. Tahun ini nggak boleh lagi ada beban palsu, karena kamu harus berjalan maju. Karena kepahitan, hal-hal yang bikin luka hati hanya akan menambatkan atau mengikat kaki kamu di masa lalu. Kamu nggak akan pernah bisa berjalan maju, beresin. Oke, berjalan maju. Dengan ngapain? Menangis lagi, nggak mungkin. Bayar harga pasti ada, selalu berhubungan dengan sakit. Berjalan maju sambil menangis lagi. Dia terus sambil menabur benih, tetap usahain, tetap lakukan. Gagal, lakukan lagi. Apa yang Tuhan buat? Kau akan pulang, kau akan kembali, kau akan pulang dengan sorak-sorai. Sambil apa? Membawa berkas-berkasnya. Amin. Waktu terus kamu nabur, kau akan pulang dengan sorak-sorai, kau akan bersukacita, dan kau bawa berkas-berkasnya. Bukan hanya sukacita yang kamu dapat, ada hal fisik yang akan Tuhan kasih buat hidup kamu. Amin. Buat kamu yang lagi berdoa untuk, kau adalah seorang revivalist, kau lagi berdoa untuk sekolahmu, kau lagi berdoa untuk kampusmu, kau lagi berdoa untuk keluargamu, kau lagi berdoa untuk kantormu, ya, kau lagi berdoa untuk keluargamu, orang yang kamu kasih, anak-anak PA-mu, tapi kok kayaknya nggak berbuah apa-apa ya. Kayaknya sesuatu, sadar. Ayo terus berjalan maju. Ayo terus menangis, jangan berhenti. Ayo terus erangi lagi, doakan lagi, gempur lagi dalam doa. Karena kau pasti pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Ya, kau lagi berdoa untuk kegerakan terjadi. Tapi yang muncul malah
Gak bagus ya, ini yang saya alami waktu pas zaman-zaman shifting pemerintahan. Saya berdoa buat Indonesia, saya berdoa buat Indonesia. Tapi Tuhan, kok yang jadi malah bukan yang baik, yang jadi malah makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Lalu saya diingetin Tuhan, teruslah tetap berdoa. Sampai kapan, Dek? Sampai kau pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Sebelum ini tergenapi, saya nggak akan pernah berhenti berdoa untuk Indonesia. Begitu juga sampai sebelum kamu pulang dengan sorak-sorai, sebelum kamu diberkati Tuhan, kau sukacita dan kamu bawa berkas-berkas, berkat-berkat yang daripada Tuhan yang melimpah dalam hidupmu. To pray, jangan berhenti untuk berdoa. Ya, jangan berhenti untuk berdoa. Come on. Next. Kamu udah bayar harga, sekali lagi kamu udah bayar harga begitu rupa, tapi ngerasa kayak hari-hari ini kayak ngalamin stagnasi. Hari-hari ini ngalamin, kok waktu saya udah bayar harga, saya ikut Tuhan, tapi kenapa hidup saya begini-begini aja? Hidup saya kayaknya nggak ngalamin perubahan. Hidup saya nggak ngalamin buah. Hidup saya nggak ngalamin sesuatu yang saya lihat nggak ada perubahannya. Hidup saya kok gini-gini aja. Ya, saya dikasih gambaran tentang pohon kurma yang ditanam di Timur Tengah. Setiap pohon kurma, benih pohon kurma itu ditanamnya nggak terlalu jauh dari tanah, teman-teman. Mungkin sekitar 20 cm, 30 cm dari dalam tanah. Ditaruh 10 cm sampai 30 cm, taruh di dalam tanah, digali, taruh, ditutup lagi dengan tanah. Tapi unik, setiap kali benih itu ditaruh, sudah diuruk sama tanah, di atasnya selalu dikasih batu. Di atas dari si benih itu selalu dikasih batu sama si petaninya. Gali, taruh benih, tutup, kasih batu. Ya. Lalu mulai biji dari si kurma, dia akan buat akar. Tapi dia mentok. Ngalamin yang namanya stagnasi, ngalamin yang namanya dalam tanda petik yang saya usahakan tidak membuahkan apa-apa kok. Kenapa saya berdoa untuk kampus saya nggak terjadi apa-apa? Kenapa saya berdoa untuk keluarga saya nggak terjadi apa-apa? Kenapa saya lakuin saat teduh, tapi nggak terjadi apa-apa? Saya nggak ngalamin buah kok. Waktu saya berdoa tiap malam, saya baca Alkitab, tapi nggak ngalamin apa-apa. Saya nggak berbuah kok. Why? Wait. Waktu kamu lagi bikin di dalam Tuhan, kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Satu orang, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayah sia-sia. Amin. Katakan amin. Bahwa waktu kau bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu nggak sia-sia. Mungkin kamu kayak lagi ngalamin stagnasi, kok kayaknya nggak ada buah. Bahkan saya nggak lihat ada tunas yang muncul sedikit pun kok. Yang saya lihat itu hanya batu. Yang saya lihat itu hanya gersang. Yang saya lihat itu hanya kering. Semuanya tuh kering kok. Nggak ada lagi yang namanya kehidupan di sini. Nggak ada yang hijau-hijau. Tunas sedikit pun nggak ada. Teruslah, lakukanlah. Jangan berhenti kau bayar harga. Jangan berhenti kau cari Tuhan. Jangan berhenti untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan jangan nyerah. Kenapa? Karena si pohon kurma ini lagi terus nanemin akarnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nembus sampai 6 meter, 7 meter, 10 meter. Sampai dia nemuin yang namanya artesis. Atau air dalam tanah. Air paling murni di muka bumi. Begitu si akarnya nyentuh artesis itu. Slup, slup, slup. Kau saat teduh mulai masuk. Doamu mulai masuk, puasamu mulai masuk, yang tadinya nggak buat apa-apa, kok kayaknya udah mulai nusuk nih, udah mulai hidup. Boom! Maka batu ini akan didorong sama si biji ini keluar. Mulai ada benih, mulai bertumbuh. Dan pohon korma ini akan berdiri menjulang tinggi 25 meter di atas tanah. Wow! Dan akan berbuah. Ini yang unik. Siapa yang pernah dengar cerita Yesus mengutuk pohon ara? Pernah dengar?
lagi musim berbuah atau tidak? Lagi musim berbuah atau enggak? Tidak loh. Lagi nggak musim. Unik gak sih? Cari pohon mangga. Kok nggak ada buah mangganya? Mana buah mangganya nih? Apa yang terjadi sama pohon ara itu? Diapain? Diapain? Dikutuk sama Tuhan. Kering saat ini, kering. Itu yang Tuhan mau di hidup kita. Kita berbuah apapun musimnya, nggak kenal musim, kau memang lagi nggak musim itu, kau berbuah. Salah satunya adalah kurma. Kurma nggak kenal cuaca bagus, nggak kenal cuaca nggak bagus. Kurma cuma punya satu, akar saya nyentuh ke tanah. Akar saya nyentuh ke air. Air itu bicara firman, air bicara hadirat Tuhan, air bicara Yesus itu sendiri. Waktu kamu terus bayar harga ikut Tuhan, terus bayar harga disiplin rohani kamu lakukan, kamu taat sama Tuhan, syuk, kamu akan serap air yang dari Tuhan. Detik itu pertumbuhan mulai terjadi. Wah, kamu mulai lihat tunas, yes, saya ada perubahan nih. Yes, saya ada perubahan sedikit nih. Apakah itu cukup? Belum. Kau terus bayar harga, terus serap, terus tancapkan akarmu ke bawah, kamu akan tinggi ke atas. Orang akan diberkati melalui hidupmu. Orang akan diberkati melalui hidupmu. Orang akan diberkati melalui saat teduhmu. Orang diberkati dengan nyanyian falesmu di pagi hari itu. Nggak nyangka, saya sangat nggak nyangka teman-teman. Dulu waktu saya ngekos, saya tuh bangun jam 4:30 pagi, jam 4 pagi. Ya, di satu firman berkata, bangunkanlah fajar. Tenang, saya nggak nyanyi rock. Saya nyanyi itu pelan-pelan sekali, saya petik-petik gitar pun pelan-pelan sekali. Saya nggak mau bangunin tetangga-tetangga saya. Saya cuma worship, namanya juga saat teduh, bukan saat ramai. Saya berdoa, saya saat teduh sama Tuhan jam 3:30. Satu kali saya sakit, saya nggak bisa saat teduh pagi. Saya terkapar, saya demam. Dan ibu kos saya perhatiin, ya. Terus satu kali waktu saya udah mulai agak enakan di hari kedua atau ketiga, ibu kos saya tanya, Dek, kok kamu kayaknya udah nggak lagi nyanyi-nyanyi rohani pagi-pagi, kenapa? Lihat, lagu penyembahanmu, mungkin suaramu fales, parau, abis bangun, suaranya nggak tune sama gitar main di G, nada kamu di C, nggak masalah. Tapi itu memberkati ibu kos saya. Ibu kos saya nanya, kok udah lama lagi saya nggak dengar lagu pujian? Ya, apa yang kamu lakukan memberkati banyak orang. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, bagaimana gini? Banyak di luar sana, banyak orang-orang yang harus diberkati melalui hidupmu, nggak jadi diberkati. Kamu hidup sungguh-sungguh. Ayo terus terhubung sama Tuhan. Berakar kuat. Manusia rohmu nggak terbangun dalam waktu 1 hari. Terus lakukan. Terus jangan nyerah. Kok saya lihat kok teman saya di sana luar biasa sekali ya kok ya. Nggak usah peduli sama temenmu, peduli sama dirimu. Fokus sama lagi mau Tuhan katakan, ayo terus bertumbuh dulu ke bawah. Sekali lagi mungkin hasilnya belum kelihatan. Mungkin apa yang kamu doakan belum kamu nikmati hasilnya. Belum bawa berkas-berkasnya. Kamu cuma bisa menitikan air mata, punya iman sama Tuhan. Dan jangan nyerah. Itu akan membuahkan sesuatu. Amin. Lakukan dan jangan nyerah. Itu akan membuahkan sesuatu dalam hidup kamu. Ya. Jangan berhenti. Kalau Tuhan masih suruh kamu berdoa untuk sekolahmu, belum terjadi revival, berdoalah. Siapa di sini anak SMP? Anak SMP, pelajar angkat tangan. Mau nggak kita yang tadi, kalau kamu mau jadi Kristen yang nggak biasa, kita mau lakukan sesuatu. Yang di Zoom juga sama, silahkan. Kalau kamu pelajar, kamu mahasiswa, kita buat kegerakan. Kita mulai doa pagi. Kita sepakati kita hari apa kita doa pagi. Kita berkumpul sebentar di ujung gedung sekolah, mungkin di gerbang sekolah. 1-2 orang kita berdoa untuk sekolah kita. Jangan nyerah. Jangan nyerah, kok nggak ngasilin apa-apa. Jangan nyerah, terus berdoa. Sampai kegerakan itu terjadi. Sampai satu sekolah itu dilawat. Sampai nggak ada lagi anak-anak yang dibully. Sampai nggak ada lagi anak-anak yang meninggal karena dibully.
sampai rupa buat kampusmu, buat tempat kerjamu. Terus bayar harga. Saya sedih banget. Ada satu sekolah yang ini barusan terjadi. Dia dibully, dia rakit bom. Dan dia ledakin satu masjid di sana. Masjid di tempat di mana dia lagi sekolah. Stop. Kau ada di situ. Itu tanggung jawabmu. Berdoa buat sekolahmu. Berdoa buat kampusmu. Berdoa buat tempat kerjamu. Itu tanggung jawabmu. Start to pray. Mulai buat berdoa. Kalau belum ngasilin apa-apa, tenang. Mungkin kau belum nyentuh tanah. Kamu belum nyentuh air. Sedikit lagi kau nyentuh air. Sedikit lagi ada tunas yang tumbuh. Kau akan bersukacita. Kau akan bersukacita lihat tunas itu. Bahkan terus kau punya iman. Pohon itu tumbuh. Dan kau akan tuai berkas-berkasnya. Kau akan tuai apapun yang dihasilkan dari sekolah itu. Apapun yang dihasilkan dari apa yang kamu tabur itu. Amin. So come on. Ayo. Jangan nyerah. Saya rindu ada terjadi kegerakan buat Indonesia. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Stop terangmu disembunyikan dalam gantang. Stop terangmu disembunyikan. Ada 2 message yang sama hari itu. Jadi, tunjukkan. Mulai kapan kita ini, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, yuk start lagi doa pagi. Dulu kita pergerakan G4 itu lahir dari doa pagi. Ada doa pagi yang dilakukan di kampus. Ya. Bayar harga. Meskipun waktu itu entah kenapa tiba-tiba yang datang cuman saya seorang diri, tetap doa pagi. Gak peduli, terus tetap doa pagi di hari Selasa pagi, saya ingat banget. Berdoa terus sampai kapan? Sampai ada sorak-sorai, sampai ada saya pulang bawa berkas-berkasnya. Waktu itu marah tadi dilawat sama Tuhan. Banyak murid-murid bangkit dari sana. Jadi jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti untuk berdoa untuk sekolahmu, jangan berhenti berdoa untuk kampusmu, jangan berhenti berdoa untuk tempat kerjamu. Ya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa untuk keluargamu, jangan pernah berhenti berdoa untuk anak-anak PA-mu, orang-orang yang kamu kasihi. Terus bela mereka di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita.